Halo, kembali lagi dengan saya Santri Berkelana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya, pemakna lagu yang amburadul, pemakna lagu yang mungkin terdengarnya agak gak biasa. Bagaimana hari ini kabarnya? Aku di sini menjelaskan sekarang akan saya nyanyikan lagu tentang Dewa 19 yang berjudulnya Elang. Lagu ini menceritakan sebuah kehidupan yang ingin bebas, sebuah kehidupan yang ingin terlepas dari segala beban, dari segala ikatan, atau yang bisa dikatakan tidak terikat dengan pengertiannya, tidak terikat dengan ilmunya. Ini aku yang akan menyanyikan lagunya. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggil tubuh untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi, sang perawan yang bermain dengan perasaan. Nah, di sini yang berjudul Elang. Yang lirik pertama yang menjelaskan, aku ingin terbang tinggi seperti elang. Nah, ini kenapa kok kita menyebutnya elang? Karena elang ini hewan yang paling gagah. Nah, yang terbangnya itu melebihi burung-burung lain. Nah, begitupun kepada diri kita sendiri. Kita harus melampaui batas tentang diri kita. Kita harus melampaui batasan kita untuk menjadi yang lebih baik. Kalau jangan berhenti di zona nyaman. Kalau ingin berubah, kita harus terbang tinggi untuk mencapai cita-cita. Kalau elang kan kalau ingin menangkap mangsanya, dia akan terbang tinggi untuk mencarinya dan lalu naik terus ke bawah untuk menerkam mangsanya itu tadi. Nggak tahu hubungannya dengan manusia tentang elang ini. Elang itu kalau saya mengatakan eling, elang eling. Jadi kalau orang terus menerus eling dalam wadah kasunyatan, eling kalau diri ini sakit, eling kalau ini tidak boleh, eling. Intinya sadar. Kalau kita sadar, pasti semuanya itu akan kita bidik dengan sesuai keinginan kita. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Awan ini yang namanya keraguan.
Soalnya awan itu kan gumpalan putih yang di situ, yang dimana kalau di depan kita ada awan pasti gak terlihat. Kita harus menembusnya supaya kita tahu tentang kejelasan, tidak ragu-ragu. Kalau di Islam tidak iman taklid, tidak iman tiru-tiru, kita harus menyatakan. Kalau ini di sini lirik kedua ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Sini ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, tapi tak bisa kau miliki. Nah, gimana? Ini yang maksudnya tentang tapi tak bisa kau miliki. Karena apa? Rasa yang menimbulkan kemilikan itu akan menyiksa diri. Rasa yang menimbulkan kemilikan, kalau di Jawa itu namanya kemantil, kepikiran, tapi tak bisa kau miliki. Ini mana apa? Supaya kita tidak terpaku dengan apa yang kita pikirkan. Kita harus menyatakan, tadi kita harus menembus awan, kita harus menyatakan dengan benar-benar. Katanya cinta itu tak menyakitkan. Kenapa? Nyatanya banyak tersakiti oleh cinta. Nah, itu kita harus tembus awan itu supaya kita tahu tentang kesejatian cinta tadi. Contoh itu tadi, ini tapi tak bisa kau miliki ya. Kenapa? Kalau kita sudah merasa memiliki, itu akan timbul kefanatikan. Karena apa? Di situ banyak 90% adalah pengakuan. Pemilikan ini adalah 90% adalah pengakuan. Supaya kita tidak tersiksa, kita harus terbang tinggi seperti yang bisa melihat cakrawala dari sudut pandang apa saja, seperti cinta, seperti kasih sayang, seperti Rahman Rahim. Itu sudut pandangnya sangat banyak, seperti surga neraka, seperti rasan-rasan, seperti capa-capa, pacapa kalau di Madura, awapa, awar-awar. Itu semua kita harus terbang tinggi untuk melihat cakrawala yang lebih luas. Supaya apa? Kita tidak fanatik, tidak rasa ada kemilikan tentang kebenaran, bahwasanya apa yang saya omongkan ini harus vakum seperti itu. Tidak, karena di situ ada letak kebesaran Allah, yaitu Allahu Akbar, Maha Besar. Nah, Maha Besarnya tidak terhingga. Yang dimana yang tidak terhingga ini adalah yang dimana kita setiap saat akan menemui perubahan. Itu namanya akbar, ada perubahan yang lebih baik, atau sebaliknya lebih buruk guys. Sebagai manusia, kita dikasih akal pikiran, kita harus bisa berpikir, bisa terbang untuk menganalisa di mana ada kebenaran, ada keburukan. Ya, manusia itu untuk menimbang supaya kita bisa menjadi memanusiakan manusia, supaya kita ini layak disebut yang namanya manusia. Sebab manusia ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau yang namanya manusia harus rahmatan lil alamin. Bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Karena apa? Kita yang disebut khalifah fil ard. Kalau di sini ada yang mengatakan aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Kita terus mencari perasaan yang sejati itu supaya kita menemukan kemurnian di dalam diri,
supaya prasangka itu tidak ada. Kalau prasangka itu sudah hilang, sudah tidak ada, maka yang dilihat adalah keindahan. Karena apa? Prasangka tentang keburukan, prasangka tentang keindahan tidak ada. Yang ada dialektikal, kasarannya itu takdir Tuhan yang berjalan semua. Kalau sudah mencapai makom itu, tidak ada lagi yang nama buruk sangka, yang namanya apik sangka. Nah, semuanya itu ada gejolak Tuhan. Kalau manusia sudah tinggal di situ, pasti dia tidak akan berprasangka buruk kepada orang, bersangka baik kepada orang, selalu berprasangka baik kepada orang. Karena apa? Yang dilihat itu adalah jogetan yang namanya itu takdir Tuhan, yang kalau di musik itu adalah melodi, yang dimana melodi itu kan tidak selalu teng ya, melodi itu yang disebut melodi. Ya, kalau di gitar itu ada 6 senar. Kalau satu yang dibunyikan itu tidak enak, 6 dibunyikan semua jreng-jreng. Itu kalau monoton tidak enak, harus ada fret-fret yang harus disentuh supaya menimbulkan keindahan. Begitupun dirasa di akal pikir kita, harus ada sentuhan supaya apa? Kita bisa enak mengekspresikan kehidupan ini menjadi indah. Ya. Iki kayak rada dawa ini. Makanya kita perlu untuk belajar menganalisa sebuah permasalahan, menganalisa sebuah konflik, supaya apa? Bukan untuk menyalahkan orang itu, bukan untuk menyalahkan konflik itu, bukan untuk kita membabi buta permasalahan itu dan memvonis kesalahan itu kepada seseorang itu. Kita harus fleksibel melihat semua cakrawala. Kita harus bukan orangnya tapi nilai-nilainya yang kita pelajari. Kalau kita melihat orangnya terus katut benci kepada orangnya, itu sama kita membenci Tuhan. Karena apa? Yang membuat dia seperti itu siapa? Ini kita harus belajar kepada nilai-nilainya. Contoh, ada orang berbohong, ada orang yang tukang fitnah, ada orang yang tukang pembunuh, ada orang yang medit. Sekali lagi, jangan membenci seseorang itu. Kita harus mempelajari nilai-nilainya. Kalau memfitnah itu menjadi gak enak, soalnya apa? Kita selalu berprasangka buruk. Oh, wong meditiku, oh, ternyata gak enak wong meditiku. Gak bisa gak enak. Karena orang medit, orang pelit, kalau minta tolong kepada siapa? Orang pelit pasti banyak musuhnya. Orang pelit banyak sih ngerasaninya. Makanya itu kita dianjurkan untuk membantu sesama. Karena apa? Orang kesusahan itu pasti membutuhkan kita yang punya. Sekali lagi, kalau bersedekah, berinfak, atau menyalurkan energi, menyalurkan tenaga, menyalurkan pikiran, menyalurkan solusi, itu nggak perlu yang berlebihan. Kita ada yang meminta tolong, ya kita tolong. Lagi-lagi rasa kita kalau sudah main, kalau sudah bisa bermain di ranah sambung rasa, ya, gak perlu berucap, langsung kita bantu dia, langsung kita ulurkan tangan. Itu yang namanya rasanya sudah hidup. Ayo, makanya jangan terjebak dengan orang yang tukang fitnah, orang yang pelit, orang yang selalu berprasangka buruk, selalu yang disebut sengkuni lagi. Jangan membenci orangnya, tapi nilai-nilainya kita harus mempelajari.
supaya kita tidak terjebak di nilai-nilai seperti itu. Kenapa Sungkuni ini kok jelek sih? Kenapa untuk yang fitnah ini kok jelek? Kenapa orang yang berbohong ini jelek? Dan itu yang perlu dipikirkan. Apa sih yang goroi kok elek? Apa sih yang mediti kok elek? Kok angkara murka sing metu lek dikatakan medit? Sebab apa? Orang berbohong pasti akan merugikan satu yang lain. Tuh, tapi ada bahasa lagi tentang kebohongan yang untuk melindungi bersifatnya. Makanya di sifat para rasul ada 4: sidik, tablik, batona, amanah. Kalau seseorang itu menguasai tentang teposiro, tentang sambung rasa, pasti dia mempunyai 4 sifat ini: sidik, tablik, batona, amanah. Sebab manusia ini pasti kan tidak selalu benar, pasti ada salah. Itu yang namanya melodi. Gak mungkin yang ini bener, kok pasti ada salah, ada benar, ada benar. Itu manusia sudah. Al insanu dhaifan, makanya ada kata-kata seperti itu. Nah, sebagai kita harus belajar terus supaya kita sadar lagi, kembali ke sadar. Nah, lagu ini mengajarkan kita harus terbang tinggi seperti elang untuk menembus awan. Terbang tinggi, tujuannya apa yang terbang tinggi? Agar kita melihat cakrawala tadi, tentang prasangka, tentang akal pikiran, tentang nafas, tentang zikir, tentang Tuhan. Kita harus luas melihat cakrawala itu tadi, supaya kita bisa menjadi insanun kamil, insan yang lebih baik dari semua insan. Awan kita, harus menembus, jangan menghindari, ditembus awan itu tadi, supaya kita kita bisa menyatakan langsung ada awan, kita jangan berhenti, kita harus terus jalan. Makanya kita harus melebihi dari saya yang kemarin, harus lebih baik, jangan tambah menurun. Tambah lama tambah gak karu-karuan. Kalau bisa tambah lama tambah sabar, tambah pemikirannya lebih dewasa, tambah mengerti tentang makna cinta, mengerti tentang makna itu. Jangan malah tambah merosot. Kita harus belajar seperti itu. Mungkin kalau kita bicara tentang khairi wa syarrihi minallah, itu semuanya itu ganda. Iya, kita kembali lagi, kita sudut pandang ke luar harus seperti itu, khairi wa syarrihi minallah, supaya kita ini tidak membenci kepada orangnya, tapi kita bisa mempelajari nilai-nilai perbuatan itu semua. Supaya apa? Supaya kita menjadi yang lebih baik. Yang lebih baik bisa anak turun kita itu menjadi, kasarannya itu bisa bermanfaat kepada sesama. Itu saja dari saya. Kalau mungkin ada pertanyaan atau apa, bisa komen langsung di kolom komentar. Nah, sekian dulu dari saya, Santri Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.